Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifah Fauzia dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah IPS MISD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Takidin MPD dan Ibu Anis Fuadah Z MPDI. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan sosial budaya. Sebelumnya, apa sih interaksi manusia dengan sosial budaya itu? Jadi, interaksi manusia dengan sosial budaya itu merupakan proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, dan memengaruhi satu sama lain. Dalam interaksi sosial mencakup aspek komunikasi, kerjasama, dan struktur sosial di masyarakat. Sedangkan dalam budaya mencakup aspek nilai, norma, dan adat istiadat yang ada di masyarakat setempat. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk interaksi manusia dengan sosial budaya. Bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif itu mengarah kepada proses hubungan asosiasi, atau bisa juga disebut dengan hubungan atau gabungan. Bentuk interaksi asosiatif ini meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk disosiatif itu mengarah kepada pertentangan atau konflik. Bentuk disosiatif ini meliputi persaingan, kontravensi, dan konflik. Baik, di sini saya akan membahas bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kerjasama. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada asimilasi. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Yang terakhir itu ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Yang pertama itu ada persaingan. Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawan. Yang kedua itu ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan tertentu. Yang terakhir itu ada konflik. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Nah, kesimpulannya, interaksi manusia dengan sosial budaya merupakan proses penting dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi melalui berbagai bentuk. Bentuk-bentuk interaksi ini menunjukkan bagaimana manusia saling berhubungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Melalui interaksi tersebut, tercipta pemahaman, toleransi, perubahan sosial, serta pembentukan identitas individu dan kelompok.
Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuk interaksi sosial budaya sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan beradab dalam masyarakat yang majemuk. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat luas di luar sana. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.